Arigato, konnichiwa, wes manggan ora. Selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Kali ini saya akan coba rangkum kembali film live action yang diangkat dari anime Jepang, berjudul Inuyashiki yang dirilis tahun 2018 lalu. Dan seperti biasa, subscribe dulu ya, agar saya tambah semangat dalam upload konten. Hatur nuhun. Scene dimulai di mana sebuah keluarga berencana pindahan ke sebuah rumah, Inuyashiki, atau kita sebut aja Abah Inu biar nggak kepanjangan. Dilihat-lihat sih kurang dihargain ya sama keluarganya. Selain di rumah yang dihargai sama anak istrinya, Bah Inu pun sering diomelin dan diremehin sama bosnya. Bah Inu yang parantos sepuh kemudian meriksain kesehatan ke seorang mantri. Dan sang mantri pun bilang kalau hidup dia tidak lama lagi akibat kanker yang dideritanya. Bah Inu kemudian berniat mengajak keluarganya untuk dahar berjamaah di warteg Bahari, sekaligus ingin membahas tentang kondisi kesehatannya. Namun anak istri Bah Inu nampaknya males buat makan bareng bersama si Abah. Bah Inu yang sedih akan kondisinya, lalu pulang ke rumahnya. Akan tetapi beberapa saat kemudian, dia dihampiri seekor anjing yang dibuang oleh pemiliknya. Bah Inu berniat memelihara anjing tersebut, tetapi si istri yang rudet ogah melihara anjing itu, karena jangankan buat ngasih makan anjing, ngasih makan anak istri aja udah susah. Tapi Bah Inu rupanya memelihara si anjing itu secara diam-diam. Beberapa saat kemudian si anjing kabur keluar. Ya Bah Inu otomatis langsung ngejar itu anjing. Tetapi sesampainya di sebuah taman, dia pun bertemu seorang pemuda yang sedang ngelamun akibat liltan pinjol. Di mana tiba-tiba mereka berdua melihat benda bercahaya yang menghantam mereka berdua. Bah Inu pun pulang ke rumah seperti biasa ke rumah. Namun bukannya khawatir, si istri malah ngomel-ngomel sama si Abah. Si Abah pun sarapan ramen pagi itu. Namun betapa anehnya, si Bah Inu merasa kehausan. Dia pun masuk ke kamar, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi robot dan memuntahkan ramen yang dia lebok tadi. Di tempat berbeda, seorang pelajar bernama Hiroshi Shishigami mengunjungi sahabatnya yang tidak masuk sekolah yang bernama Ando. Ando yang mukanya pucat kek habis muntaber sering tidak masuk karena dia sering dipalak dan dibully sama gerombolan siswa di sana. Beberapa saat kemudian Hiroshi yang rupanya sama seperti Inuyashiki lalu memperlihatkan kemampuannya dengan menembak seekor burung. Tak hanya itu, dia pun lalu memamerkan kekuatannya yang lebih hebat di sebuah parkiran Indomaret. Bah Inu yang masih tidak percaya akan kondisi dirinya yang dinyatakan sembuh, lalu melihat burung yang sedang sekarat.
Tidak hanya itu, pendengaran Bah Inu pun menjadi sensitif, di mana dia mendengar percakapan seorang ibu dan dokter, di mana sang anak sedang terbaring karena tumor otak yang dideritanya. Bah Inu pun lalu menolong anak itu, dan ajaibnya sang bocah bisa jak-jak waringkas. Berpindah ke sekolahan, di mana Ando mulai masuk sekolah didampingi oleh Hiroshi, di mana ternyata anak Abah Inu yang bernama Mari teman sekelas mereka berdua. Para bocah begajulan yang mengganggu Ando pun lalu kembali membuat ulah. Akan tetapi Hiroshi pun pasang badan menghajar preman tersebut. Tidak berselang lama seorang ABG Galing bernama Shion mendatangi Hiroshi. Ternyata Shion naksir sama si Hiroshi karena mukanya mirip si Kenshin Himura. Tidak lama kemudian ibunda Hiroshi yang kerja di warung nasi khas Talaga menelepon Hiroshi untuk meminta jatah bulanan sama bapaknya. Yang mana ibu dan bapaknya Hiroshi udah cerai. Hiroshi yang melihat keakraban sang bapak bersama keluarga barunya, kemudian berniat membunuhnya. Namun Hiroshi yang takut doraka, lalu nggak jadi ngebunuh bapaknya. Akan tetapi ketika Hiroshi sedang pulang, dia malah membunuh satu keluarga karena dianggap harmonis oleh dirinya. Bah Inu yang mendengar jeritan salah satu keluarga yang masih hidup kemudian menuju rumah tersebut. Tapi Inuyashiki terlambat datang ke sana. Hiroshi yang melihat Bah Inu pun lalu kabur dengan mencoba juga menembak Inuyashiki. Keesokannya berita tentang pembantaian keluarga itu mulai viral di media Jepang. Alih-alih merasa bersalah, Hiroshi malah ngabangsat sebuah ATM menggunakan kekuatannya. Ando pun dikasih uang segepok oleh Hiroshi. Namun Ando menolak karena uang itu uang haram. Dan Ando pun mulai menjauhi Hiroshi karena dia tahu bahwa sahabatnya dalang dari pembantaian itu. Hiroshi pun lalu pulang ke rumahnya. Sang ibu yang sudah menunggu lalu bicara tentang penyakit kanker yang dideritanya. Hiroshi yang kaget serta takut akan kehilangan ibunya, lalu memeluk ibunya yang seorang janda herang. Berpindah ke Bah Inu, di mana dia bersedih selain direndahkan oleh Mari, juga tidak bisa menyelamatkan keluarga itu. Namun tiba-tiba, dia mendengar kembali seseorang yang sedang minta tolong.
Ternyata orang yang sedang minta tolong itu adalah Ando yang sedang berdoa agar sahabatnya Hiroshi bisa tobatan nasuha. Ando yang bertemu Bah Inu pun lalu curhat serta menanyakan kelemahan mereka selaku manusia robot. Keesokannya Ando pun lalu melatih Bah Inu agar dia bisa menembak pakai jari sama kayak si Hiroshi. Namun Bah Inu yang sudah aki-aki nampaknya agak kesulitan belajar. Berpindah ke Hiroshi dan ibunya yang bahenol, di mana mereka memeriksakan kondisi ibunya ke dokter. Dan ajaibnya penyakit si ibu sembuh total seketika. Mungkin efek dipeluk sama Hiroshi, yang punya kemampuan penyembuh sama seperti Inuyashiki. Mereka pun pulang dengan bahagia karena kesembuhan ibunya. Namun tiba-tiba rombongan polisi pun datang untuk menangkap Hiroshi. Hiroshi pun kabur dengan meninggalkan ibunya. Dan yang paling fatal, Hiroshi juga membunuh beberapa polisi yang mengejarnya. Berita Hiroshi yang telah membunuh para polisi pun mulai menyebar, termasuk ke teman-teman sekelasnya. Namun Hiroshi yang sekarang menjadi buronan malah ditampung di rumah Shion yang hanya tinggal bersama neneknya. Berpindah kembali Bah Inu, di mana dia berhasil menembak menggunakan jari saktinya. Dia yang kehausan pun lalu minum yang mirip sama Pocari Sweat, tetapi Inuyashiki yang biasa minum Marimas kemudian memuntahkan minuman itu sama seperti ramen atau miso yang dia makan bersama keluarganya. Ando pun lalu tahu bahwa kelemahan para robot itu adalah menelan sesuatu yang asin, termasuk leho, hehe. Hiroshi pun lalu terpukul karena sesaat diwawancara oleh para wartawan, ibunya Hiroshi lalu bunuh diri karena tidak percaya anaknya berbuat brutal seperti itu. Hiroshi pun lalu mengincar orang yang menyebarkan tentang kematian ibunya. Dan benar saja, hanya lewat layar komputer Hiroshi bisa membunuh pria tersebut. Tak cukup sampai di situ, dia pun lalu membantai orang-orang yang mengakses tentang dirinya dan ibunya. Beberapa saat kemudian, rumah Shion pun akhirnya harus digerebek oleh pihak kepolisian, dan imbasnya Shion dan neneknya harus menjadi korban saat itu. Hiroshi yang kagok edan pun lalu membantai semua orang yang tidak bersalah melalui gadget yang mereka pegang dan berencana menghancurkan gedung-gedung yang berada di kota.
Tidak berselang lama, Ando dengan bantuan Bah Inu lalu membajak saluran Hiroshi. Ando pun lalu menyuruh para warga untuk mematikan gadgetnya agar korban tidak semakin bertambah. Sementara itu Inuyashiki yang melihat pembantaian di mana-mana kemudian lalu mencari Hiroshi. Mereka pun lalu bertarung. Walaupun Bah Inu rupanya bukan lawan yang sebanding buat Hiroshi. Inuyashiki pun lalu memancing Hiroshi keluar angkasa. Dan rupanya Hiroshi bisa dikibulin sama Bah Inu, yang dimana dia meminum minuman yang mengandung garam. Hiroshi pun akhirnya terpental ke sebuah gedung yang hancur akibat ulahnya. Namun rupanya di sana terdapat Mari anak Bah Inu yang terperangkap di sana. Hiroshi pun lalu menargetkan Mari untuk dibunuh. Tapi Bah Inu pun marah, di mana tubuh dan pukulannya menjadi kuat, di mana dapat menghancurkan sebagian tubuh Hiroshi. Mari yang sekarat karena hampir terbunuh oleh Hiroshi, lalu berhasil diselamatkan oleh ayahnya. Mari yang awalnya selalu menyepelekan ayahnya, lalu bangga karena sang ayah bisa jadi penyelamat manusia. Beberapa lama setelah kejadian itu, Ando rupanya kedatangan kembali Hiroshi yang rupanya masih hidup. Dengan separuh tubuh yang hancur akibat dihantam oleh Bah Inu, rupanya Hiroshi beneran tobat. Dan film pun selesai. Alhamdulillah beres juga alur filmnya. Tunggu ya alur film selanjutnya di channel Dawet. Assalamualaikum.